kan gini ya Pak, maksudnya apalagi kalau misalkan obrol-obrol sore itu selalu melihat bagaimana respon netizen gitu ya dalam satu isu dan kejadian. Ada macam-macam ya Mas Nugi ya. Ada yang kemudian di sini istilahnya pasti kalau netizen ada satu fenomena mencari siapa yang salah. Kita perlu pertanggungjawaban gitu. Ada yang kemudian menyalahkan kelayakan dari sistem transportasi kita, lalu juga bagaimana infrastruktur kita, jalan dan segala macam. Tapi tidak jarang juga ada juga yang menyalahkan pihak sekolah atau menyoroti pihak sekolah dengan adanya study tour dan sampai adanya kecelakaan ini. Kalau dari Pak Najib sendiri, di sini kita bisa bilang nggak sih Pak, kalau sebetulnya ada kesalahan dari pihak sekolah dan kalau ada, di sisi mana ya itu Pak? Ya, terus terang saya melihat respon atas kejadian itu kan jadi melebar. Terutama banyak diantaranya yang menyoroti guru ya, sekolah. Jadi yang mencaci maki guru itu saya lihat banyak sekali. Terlebih kan teman-teman saya banyak guru ya. Saya kebetulan alumni UPI. Hampir semua, walaupun tidak semuanya itu, sebagian besar adalah menjadi guru. Mereka yang menjadi sasaran dalam tanda kutip itu kemarahan, amuk massa publik netizen gitu ya. Jadi ada yang menganggap misalnya ini gara-gara atau guru sekolah membisniskan studi tour sehingga mengorbankan anak-anak sampai ada ke situ ya. Ke situ ya. Menurut saya itu agak berlebihan dari sisi itu karena sesungguhnya bukan itu poinnya. Apakah sekolah salah? Saya harus mengatakan menurut saya salah. Salahnya apa? Itu kan begini. Untuk menyelenggarakan sebuah studi tour itu tidak sendirian tuh. Sekolah itu tidak langsung mengurusi banyak hal, tapi dia akan memilih vendor atau jasa travel. Yang jasa travel itu kemudian dia akan mencarikan armada, busnya, akan menawarkan destinasi kepada sekolah, lalu juga termasuk daya dukung lainnya seperti nanti makan di mana, transit dan lain-lain. Nah, untuk ketelitian mestinya memang sekolah lebih memastikan dari awal bahwa pihak travel yang dia sewa, yang dia bayar itu memilih armada yang layak gitu. Nah, saya ambil contoh kebetulan anak saya juga sekolah di salah satu SMP di Kota Bandung. Itu sebelum berangkat orang tua tahu bahwa anak-anak akan berangkat ke Jakarta dengan 6 bis dari salah satu penyedia armada, beberapa armada bis yang disediakan. Dan kita bisa punya bisa sedikit riset dalam tanda kutip ya, perusahaan bis mana saja yang terpercaya, yang tidak, jenis bis apa aja. Nah itu orang tua sudah tahu dari awal. Termasuk misalnya gini, anak itu nanti akan masuk bis berapa. Bis berapa itu pembimbingnya berapa orang, kapasitas tempat duduknya berapa orang. Karena dalam kejadian sebelumnya terus terang kami juga sebagai orang tua sempat dikecewakan, salah satu bis itu berbeda dengan bis yang lain. Akhirnya ada peserta didik murid yang didistribusikan ke sisa-sisa yang lain karena ternyata itu lebih kecil, secara lebih tidak nyaman, AC-nya kalau tidak salah kurang berfungsi, sehingga menurut saya, nah sekolah itu panitia, kalau sekolah menentukan panitia, PIC itu untuk memastikan kendaraan mana yang dipilih dari vendor mana atau PO mana, atau nanti tujuannya akan kemana saja. Misalnya gini, kendaraan ini bisa kita cari informasinya misalnya untuk melakukan perjalanan tanjakan, turunan curam itu cukup nggak gitu. Jadi kalau menurut saya catatan kemarin itu perlu menjadi catatan, walaupun pemerintah sebetulnya bertindak itu menyikapi seringnya kecelakaan dengan menambah jalur rem darurat. Nah, itu kan sekarang di jalur itu sudah saya lihat ada 2 atau 3 titik ya. Artinya ada upaya ke sana, pelebaran terus menjadi jalur kanan dan kiri itu tidak simetris. Jadi untuk memberikan kesempatan yang naik yang kemungkinan mogok lebih luas. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya yang perlu diperhatikan. Tapi dari sisi sekolah, ya semua ini salah. Khususnya tadi soal penyedia bis ya, yang tidak menyediakan armada yang layak. Ternyata kirinya juga udah lewat. Ternyata remnya sempat bermasalah. Ternyata misalnya
pihak pengelola bis itu dia mengubah spesifikasi kendaraan kan dari sasis yang mestinya untuk tipe yang katakanlah lebih rendah di-upgrade ke yang lebih tinggi. Akhirnya kan daya dukung kendaraan berkurang gitu loh. Itu berisiko bobot bertambah, akhirnya kan daya pengereman berkurang. Akhirnya di situ gitu. Jadi kalau dari sisi katakan kita mau mencari kambing hitam atau mencari siapa yang salah, menurut saya kesalahan utama itu ada di pihak busnya ya, bus, di pihak pemilik kendaraan ya gitu.